namanya karomah dan maunah. Kalau kita dapat keajaiban berarti itu maunah. Yang 10 ini nih kita biasanya yang ninggalin sholat adanya di arena 10 ini. Di arena 10 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? May yuridillahu bi khairan yusibhu. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yusibhu, Allah akan memberikan yusibhu, cobaan, musibah, paradox of candy. Apa lagi? Bungkus permen. Kita udah baik, udah sholat, udah tahajud, baca Quran, tobat, tapi masih aja. Apa tujuannya? Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Baik Ustaz Salim, hari ini kita akan bahas apa Ustaz? Tentang fi arkanis shalah. Afwan Ustaz, mendekat Ustaz. Oke, fi arkanis shalah, tentang rukun-rukun salat. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, saya sapa dulu sebentar Ustaz. Ini juga telah hadir, alhamdulillah. Ini masjidnya berasa jadi kecil ya gitu ya. Insya Allah gitu ya. Ini terima kasih Kak Muda atas kehadirannya. Ini boleh yang wali santri boleh angkat tangan? Alhamdulillah setengahnya yang wali santri, berarti setengahnya tidak ya, jamaah ikram yang istiqomah, Masya Allah. Baik, semoga juga wali santri juga menjadi jamaah ikram yang istiqomah, baik di sini ataupun di PKR sana, hadir ya budaya. Jadi hari ini sekalian tambahan bonus, jadi wali santri baru dapat bonus bisa jenguk anaknya sekalian dan membawakan bekal untuk 1 bulan ke depan, Insya Allah. Baik, ya, kita sapa dulu. Ini yang bundanya, ini kalau ayahnya tenggelam di antara para santri ya. Wajah-wajah ayah kayak kelihatannya masih muda ya. Beda 2 tahun 3 tahun lah di atas santri gitu ya. Insya Allah. Ini sebenarnya ayahnya hadir banyak, cuman memang karena berlebur bersama para santri, jadinya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Kalau bunda-bundanya kan karena di sini santrennya santren putra gitu ya, maka ya kebanyakan yang putra gitu ya. Kalau bunda ini dari mana? Boleh tahu? Duren Sawit, Jakarta. Bogor. Hadir Bogor. Bandung. Alhamdulillah belum. Ya, Bekasi. Masya Allah, itu Bekasi perjuangannya lebih gak dekat daripada Bandung kan? Kalian sebelah itu ya. Butuh kesabaran tambahan sampai Bekasi. Baik, dan dihadir di sini Ustaz dari NTB Bima Ustaz Subhanallah. Dari timur. Ini mungkin di sana sudah sholat Isya duluan. Dari Cilacap. Dan di sini hadir juga wali santri Biruni Lutfi minal hadirin. Masya Allah. Biru nih, biru, kakak Bilu. Jadi vokalis kita Biru nih. Dan Mas Raya, Masya Allah hadir. Makassar Ustaz juga hadir bersama kita. Cilegon, Bogor, Winda Nurdiani. Bismillah, assalamualaikum wali santri dari kelas 11 hadir, dan Bogor, Gorontalo Ustaz, Masya Allah. Sukabumi, Bekasi, banyak hadir Ustaz, alhamdulillah. Ada saat ini 52 jamaah online, dan yang offline ada ribuan seperti yang Masya Allah. Subhanallah. Satu santri dengan ratusan malaikat yang bersamai, malaikat rahmat insya Allah. Baik Ustaz, tanpa memperpanjang kalam, tafadhol Ustaz. Jazakumullah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemeter ini ya. Yes, pertanyaan belum dimulai Ustaz. Guru besar gemeter. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana في هذه الليلة المباركة وفي معهد المباركة أي خير الرازقين. ما شاء الله، آمين يا رب. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين
أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا زيارة حرامك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة Amin ya Rabbal بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم ارزقنا حب القرآن Amin ya Allah. وفضل القرآن وكرامة القرآن وشفاء القرآن وسكينة القرآن ونور القرآن ورحمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان. Doa itu saya dapat ijazah dari Profesor Sayyidul Habib, Profesor Dr. Sayyid Agil Al-Munawwar. Beliau dari gurunya dari Syekh Alwi Al-Maliki. Bagi ayahanda bunda yang pengen anak cucunya hafal Quran, katanya doanya itu. Yang kedua, doa itu supaya kita demen sama Quran. Kita kan kalau baca Quran cepet ngantuk ya. Allah. Nah, Kalau santri doanya enggak, Ustaz? gitu. Iya. Kalau santri enggak di sini? Santri enggak ya? Enggak. Ayahanda bunda coba kalau baca Quran, kata guru saya, profesor tadi, kalau kita malas baca Quran, ajak ngobrol Qurannya. Saya kalau lagi malas, saya ajak ngobrol Qurannya. Enggak semangat, Ustaz. Lip, ya si Alif maksudnya. Lip, gua demen sama lu Lip, tapi gua males bacanya lu Lip. Si Alif, nanti B, diajak ngobrol. Berarti kalau kita lagi malas baca Quran, berarti dosa kitanya itu luar biasa, dahsyat. Hadratil Mukarram yang kita hormati, kita harapkan doanya guru besar kita, Ad-Da'i ilallah wal Mujahid, Syekhina Al-Ustadzul Haji Nasrullah, yang sekarang kurang sehat. Mohon Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat, Allah sehatkan kembali, Allah panjangkan umurnya, atalallahu umrah, Amin. wa zadallahu majdah, Amin. mata'anallahu bituli hayatih. Amin. Kita baca doa, baca Fatihah buat beliau, mudah-mudahan Allah cepat sehatkan. Fatihah ini juga mohon dihalalkan untuk umi saya, ibu saya yang lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang saya hormati guru besar kita Ajengan Ali Al-Murtada, Tallallahu amrah, Amin ya nafa'anallahu bi'ulumih. Amin. Mudah-mudahan keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dewan asatid pesantren Khairul Razikin, nafa'anallahu bi'ulumih. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Guru-guru, Ustaz Abus, Pak Ang mana? Pak Ang, Bu Wiji, Bu Evi, dan Bu Anita Burhan, Atallahu umrah, wazadallahu majdah. Beliau yang memperkenalkan saya ke ilmu. Yang di kampung tuh, yang ngajar alif-alifan, itu orang mulia ba'dal anbiya menurut Nabi. Yang ketiga siapa setelah, yang kedua siapa setelah ulama? Summa hamalatul Quran. Mereka adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, menulis Al-Quran, memperindah Al-Quran, menafsiri Al-Quran. Yakhrujuna minad dunya ma'al anbiya
Mereka semua para hamalatul Quran yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Dia akan mati seperti matinya para nabi. Dia akan dijemput oleh para nabi, bukan bidadari yang jemput, tapi para nabi-nabi. Wa yukhsharuna fi quburihim ma'al anbiya. Dan dia akan dibangkitkan, akan digiring ma'al anbiya dengan para nabi-nabi. Kemana menujunya? Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Para hamalatul Quran nanti dikirim dengan para anbiya ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Siapa hamalatul Quran? Yang pertama adalah para santri yang menghafal Al-Quran. Ketika MTQ saya ketemu dengan Profesor Said Agil, saya menanyakan man hamalatul Quran? Siapa yang dimaksud dengan hamalatul Quran? Kulluhum kahadzalik, kata beliau. Yang hadir di sini pada MTQ itu adalah hamalatul Quran. Di situ ada tahfizul Quran, ada khattatah, ada mufassirah, ada katibah, penulis Al-Quran. Inilah hamalatul Quran. Nantinya wa ya'khuduna thawabal anbiya. Dia akan memperoleh seperti pahalanya para nabi. Pahala para nabi itu tidak ada batasnya. Surganya tidak ada batasnya. Surga yang 8 itu dia bebas kemana aja. Bahasa kitanya ini bahasa kampung apa nih? Beji, Ustaz. Bahasa bejinya kita mau nongkrong di mana aja boleh. Mau di lantai 1, lantai 2 sampai lantai 8. Wa ya'khuduna thawabal anbiya. Siapa yang hamalatul Quran? Kita yang menghafal Al-Quran. Ayahanda bunda yang membantu para penghafal Al-Quran. Ayah bunda yang mendoakan para penghafal Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membantu secara materi, bantu secara doa. Kalau tidak bisa bantu secara doa, diem aja udah. Nggak usah ngeganggu, itu membantu. Diem aja. Di mana itu pesantren? Pesantren mana? Hairul Razikin. Diam aja udah. Nggak usah ngebantu, diem aja. Itu sudah hamlatul Quran. Kalau di hatinya itu ada riya, tapi tidak ditimbulkan riyanya, hasud, tidak ditimbulkan hasudnya, itu sudah min hamalatil Quran. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan hamalatul Quran. Yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya wa ya'khudhu thawabal anbiya wa yukhsharu ma'al anbiya. Kepanjangan ini. Santri dan santriwati yang dirahmati Allah, pengajian kali ini sebetulnya ini kitabnya harusnya kalau mau dibahas belum ke arkannya sholat. Cuma ini di sini santri baru banyak. Kita kodok aja dari wudhu, kodok ke sholat udah, rukun sholat. Cepat aja, mudah-mudahan selesai malam ini ya. Insyaallah. Amin, Ustaz. Supaya kita sholatnya bagaimana nih? Udah secara benar nggak secara fikih? Wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an. Mohon dibenerin Ustaz. Enggak ada batah kasrahnya ini. Pokoknya begitulah bacanya ya. Sudah berlalu arti sholat menurut lughat, menurut bahasa wa syar'an, dan menurut istilah, menurut terminologi dan etimologi. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Menurut Imam Syafi'i, rukun sholat itu ada 18. Ada berapa? 18. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi. Nah, ada yang mengatakan 14, berarti disingkat, tumak ninahnya dihitung 1. Kalau ini secara mabsutah, secara terperinci rukun sholat ada berapa? Sama niatan syarah ruknan 18. Ini 18 kalau kita pengen sah sholatnya. Yang namanya sah itu idza ijtama'ar ruknu wa syarat, apabila syarat rukunnya kumpul itu sah. Bisa ya? Belum Ustaz. Baru mukadimah itu. Ahaduha niat, yang pertama niat.
Wa mahallu al-qalbu. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrat. Berdiri kalau dia bisa berdiri. Fa in ajaza 'anil qiyam, kalau nggak bisa berdiri, qa'ada kaifa sya'a, duduk gimana aja maunya. Bebas tuh duduknya. Wa qu'uduhu muftarasan afdalu, tapi kalau duduk iftiras itu lebih utama, seperti tahiyat akhir. Wa tsalitsu, yang ketiga, takbiratul ihram. Yang ketiga, pertama apa? Niat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, qiraatul Fatihah. Yang keempat, qiraatul, ya. Diterangin gak nih? Paham ya? Terangin lah ya. Ahadua niat. Yang pertama adalah niat. Yang namanya niat sebetulnya udah niatnya. Qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Kalau kita sekarang ditanya, bunda-bunda ditanya, Sarkuna, besok mau kemana? Muncul lagi suara Sarkuna. Niatnya mah mau jalan-jalan, beliin sepatu buat anak, mau masuk sekolah. Ngomongnya sekarang, jalan-jalannya besok. Itu bukan niat, itu namanya azam. Namanya azam, cita-cita. Kalau yang namanya niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Kalau kita begini, Sarkuna udah cakep banget, udah dandan segala macam. Tanya, kata si Sarkuna, Witi, si Sarwiti, Kuna mau kemana? Kuna cakep banget. Wit, toko sepatu yang bagus di mana? Ini Sarkuna sama Sarwiti, ini tetanggaan. Sarkuna punya ponakan, namanya Saritem. Lama-lama saya Sarimi ini. Masya Allah. Nah, udah mau jalan tuh, baru mau kemana Kuna? Niatnya mah mau beli sepatu. Tuh niat muqtaranan bi fi'li, qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Jadi mengerjakan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, tapi sambil dikerjakan, itu adalah niat. Yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrat. Kalau kita bisa berdiri yang rapih, ma'al qudrat. Wa tsalitsu takbiratul ihram. Yang ketiga takbiratul ihram. Nanti santri yang pakai celana praktek sholat ya, biar diri ini. Iya. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram. Awas nih ayah bunda bu, ketika takbiratul ihram kan kita takbir tuh. Ya. Allah, niatnya kapan? Ketika lafaz Allah itu niat. Kalau usolli fardhu zuhri itu bukan niat. Itu bukan niat. Itu talaffuz bin niat, ngajarin hati supaya ingat. Nawaitu usolli fardhu zuhri atau nawaitu shauma ghadin. Kalau usolli fardhu itu bukan niat. Yang namanya niat, syaratnya niat kan qasdu ta'arud ta'yin. Ketika Allahu Akbar, awas, tafkhim lafaz Allah itu di lam kedua lafzul jalalah, bukan dari pertama bu, bukan dari alif Allahu Akbar, bukan begitu. Kalau Allahu Akbar berarti tafkhimnya dari pertama. Yang dinamakan tafkhim itu tebelnya itu lafzul jalalah, lam kedua lafzul jalalah. Jadi bukan Allah tapi Allahu Akbar. Kalau Allah berarti alif fathah O, Allah. Jadi yang benar
Allahu Akbar. Panjangnya lafzul jalalah itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 12. Tidak boleh satu ketuk. Allahu Akbar. Enggak sah. Kalau Allahu Akbar berarti rukun niatnya enggak nyampe itu. 2 saja nggak cukup. Allahu Akbar 2. Biasanya kalau enggak 4, 6. Allahu Akbar. Jadi yang tebalnya itu, yang tebal itu lam kedua lafzul jalalah. Allahu Akbar. Paham ya? Lam kedua lafzul jalalah. Bukan dari pertama. Allahu Akbar. Ini lafzul jalalah ini. Lafaz yang luar biasa, Bu. Lafaz yang mulia. Seorang ahli sorof, ulama sorof itu mengatakan bahwa a'raful ma'arif huwa lafzu Allah. Yang paling ma'rifat itu enggak ada lafaz kecuali lafaz Allah. Wa ankarul manakir huwa lafzu syai' wa lafzu ma. Yang paling nakiroh Syekh ma. lafaz syai' dan lafaz ma. Nakiroh itu enggak jelas lafaznya. Kalau Allah itu jelas. Kalau ma enggak jelas. Ma barang siapa enggak tahu. Mamusul. Kuna barangnya ketinggalan. Tasnya ketinggalan. Bang, barangnya kelihatan tuh. Berarti pecinya barangnya. Kan mak. Kuna. Ini ada di atas barang nih. Ini barang siapa? Barang di atas barang. Gimana coba? Itu lafaz nakiro nggak jelas. Kalau lafzu Allah itu jelas. Ma'rifatul ma'rifat. Paling ma'rifat itu lafaz Allah. Seorang penulis khattat, kaligrafer, ahli seni, hafizul Quran, namanya Ibnu Muqlah. Siapa? Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah. Dia meneliti lafaz Allah. Ternyata lafaz Allah itu seluruh huruf yang ada di Al-Quran itu akan kembali kepada lafaz Allah. Seluruh huruf. Padahal lafaz Allah itu cuma alif. Alifnya itu harus 6 nuqtah, 6 titik. Dari awal titik awal di atas dan di awal titik di bawah, tengah-tengahnya harus ada harokatul aksiyah namanya. Lafaz lam pertama ke lam kedua itu 1 titik. Lam kedua ke huruf H itu 1,5 titik. Menunjukkan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu harus dipentingin ketimbang dunia. Jangan begini. Kita itu harus sejajar antara dunia dan akhirat. Enggak. Akhirat itu harus lebih penting ketimbang dunia. Alif 6 titik. Lam kedua itu lebih pendek dari alif. Lam kedua, lam pertama lebih pendek. Lam kedua lebih pendek lagi. H lebih pendek lagi. Menunjukkan kalau kita ahli sujud, kalau kita rajin sujud, doa kita pasti mustajab, pasti didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud di bumi yang mendengarkan di arsy, di alam lahut namanya. Kalau dunia ini namanya alam nasut. Kalau langit namanya alam malakut. Perjalanan dari bumi ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan cahaya. 500 tahun perjalanan cahaya. Perjalanannya nih berapa kilo, Ustaz? Jutaan, Ustaz. Tebelnya langit pertama itu 500 tahun perjalanan cahaya. Bukan 500 perjalanan wush, bukan. Wush. Apalagi 500 perjalanan ondel-ondel, bukan.
Tapi 500 perjalanan cahaya. Nurun fauqa nurin. 500 sampai alam lahut. Alam lahut itu arsy. Nah, kita yang sujudnya di sini, yang di arsy bisa goyang. Sementara arsy itu adalah makhluk yang terbesar. Itu enggak ada lagi arsy. Arsy-nya Allah. Di bawah arsy kursi. Nah, Ibnu Muqlah itu padahal Al-Quran luar biasa. Apa yang dicatat dalam Al-Quran berarti hebat. Para nabi semuanya dicatat dalam Al-Quran. Fir'aun hebat enggak? Fir'aun hebat, nakalnya hebat, dicatat dalam Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, kalau suatu malam yang didatangin Al-Quran jadi mulia, namanya malam. Suatu tempat didatangin Al-Quran akan mulia, namanya itu potongan film Kamawa, Ustaz. Ustaz nonton? Belum nonton ya? Belum. Apapun yang ditempelin Al-Quran itu luar biasa. Ini Ibnu Muqlah melahirkan banyak para khotot dan khototoh. Di antaranya Sayyid Ibrahim, Hamid Al-Amidi, Hashim Muhammad Al-Baghdadi. Yang nulis Al-Quran itu namanya Utsman Toha. Utsman Toha itu penulis Al-Quran yang ada di Mekah, itu namanya Utsman Toha. Yang Qurannya di seluruh dunia ada. Kalau yang nulis kaligrafi di Ka'bah itu bukan Utsman Toha, namanya Mukhtar, Syekh Mukhtar. Kalau di Masjidil Haram namanya Daud Bektas. Itu murid-muridnya Ibnu Muqlah. Dari saya. Belum Ustaz, Ustaz, belum. 5. 1 menit lagi deh Ustaz. 1 menit lagi kita tungguin. Baik. Alhamdulillah. Kita jeda sebentar, ya Buddha semuanya. Persiapan untuk sholat. Kakak-kakak mungkin yang batal boleh ambil wudhu dulu gitu ya. Selanjutnya kita akan adzan. Setelah adzan kita akan lanjut dari kajiannya sejenak. Baru setelah itu ada tanya jawab dahulu. Baik, Muadzin, tafadhol. Bagi teman-teman yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشفاعة الرفيعة وبأس مقام محمد Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan afkar atas adhannya. Dan baik ayah bunda rahimakumullah dan para santri semuanya. Baik, kita di part pertama dari pembahasan tentang arkanus shalah. Tadi baru beberapa rukun yang disampaikan Ustadz, dan ternyata rukunnya masih banyak lagi Ustadz, gitu. Dan alhamdulillah juga telah hadir bersama kita dari jamaah-jamaah teman-teman yang ada di YouTube, gitu ya. Hanya menguatkan saja, ada sebuah hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Siapapun di antara kita yang berjalan untuk menempuh sebuah ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, keberkahan dari jamaah yang hadir secara offline langsung gitu ya, ada keberkahan tersendiri. Jalannya saja ke sini, itu tidak ada urusan. Imam Nawawi menyampaikan para ulama, ini tidak ada urusan apakah ayah bunda, bapak ibu yang hadir hari ini, paham atau nggak paham. Kalaupun misalkan nggak paham pun, itu tetap dimudahkan jalannya menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi paham, dapat keutamaan dari sebuah ilmu, gitu ya. Dan teman-teman jamaah yang hadirin secara YouTube, gitu ya. Nah, mungkin kekurangan keberkahannya di jalannya ini. Tapi itu jauh lebih baik daripada nonton yang lain. Lebih baik ya nonton hadir bersama Ikram ini secara daring dan online. Baik Ustadz, mungkin selanjutnya Ustadz, rukun-rukun ini. Kita kan mau sholat Ustadz. Jangan sampai sholatnya nanti selesai takbir selesai habis itu Ustadz. Boleh. Warrabi'u qiraatul Fatihah. Rukun salat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Fatihah harus fasih. Apa itu fasih? Fasohatul mufrada ay yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Yang namanya fasihat itu harus fasihah, harus takdir. Fasohatul mufrada ay yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Enggak boleh campur antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak boleh begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kayaknya enak. Itu nggak fasad. Jadi kalau dho berarti kalau tak sebutnya tak. Fa, fa. Ta, sa. Kalau sa, sa. Kalau sa, sa. Sa contohnya sarimi. Kalau sya, syamsyu. Kalau so, somai. Kalau tak, kalau sa, sasa. Nah, nggak boleh campur. Jangan mau sampai walajolin. Itu namanya tanafur. Fasohatul mufrada ay yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Jadi nggak boleh menyebut satu huruf ketika saya mau masuk kuliah. Yang dites itu bukan baca Quran, bukan. Abata saja tesnya itu. A, ba, ta, sa. Nggak boleh begini. A, ba, at, ta, as, sa. Berarti kalau abba itu dua huruf. At, ta, dua huruf. Kalau ba, ta, sa, ja, ha, ho. Ini santri udah hafal lah itu mah. Buat kita aja ya bunda. Nggak boleh begitu. Terus, jangan mentang-mentang kita ini hafal Quran, ahli qiraat. Terus kita baca Qur'annya jadi imam di kampung pakai qiraat sab'ah. Lakumu dinukum waliyadin. Orang yang nggak paham akan nyalahin kita. Jadi tetap kata guru saya, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menyalahkan kepada sesuatu yang dia nggak paham. Padahal itu benar. Jangan sampai kita baca Fatihah di masyarakat pakainya qiraat sab'ah. Karena kalau qiraat sab'ah, kalau Al-Quran itu ada ulama qiraatnya,
Kalau fikih ada ulama madhabnya. Madhab kan ada 4 tuh. Kalau kita ngaji Ustadz Kiai Rasyidin apa? Aqidatul Awam Ustaz. Ya, Apa ya? tentang apa Aqidatul Awam Tauhid. itu? Kalau tauhid ulamanya beda lagi. Asy'ariyah sama Maturidiyah. Kalau tasawuf yang megang beda lagi. Ibn Athaillah. Jadi jangan sampai Al-Quran yang kita baca Al-Quran tapi imamnya bukan imam Al-Quran. Nah, imam Al-Quran ini kan ada 7. Ya, ada 7. Ada Nafi, ada Asim, ada Syu'bah. Nah, kalau kita ngaji qiraat Sabah biasanya di awal-awal kita ngafalin itu tuh 7 imam. Nafi qalun wa rasy'abaj al-madani. Masya Allah. Ibnu Katsir al-Bazi Kumbul Dahz al-Maki. Ibnu Amir ad-Duri as-Susi Khatai al-Basri. Ibnu Amir Hisham ibnu Zakwan Kalam Asyami. Allah. 4 tuh. Imam Masim Syu'bah Hafaz Naso al-Kufi. Imam Hamzah Khalaf Khalad Fadok al-Kufi. Al-Kisai Abul Haris Duril Kisai. Kode Rosat semua kenal Sarwiti. Astagfirullahaladzim. Kita udah kakak yang terakhir itu adalah joknya beliau ya. Iya, Sarwi itu apal Imam 7 itu. Kita baca Al-Quran kita riwayat Asim, qiraat Hafaz di riwayat Asim. Jangan keluar dari situ atau Qurannya beda. Nanti ada Al-Quran yang fa-nya itu di bawah. Qafnya titik 2-nya ada yang di bawah. Karena standar negara itu ada yang punya standar khusus. Indonesia dengan Mekah, standar Al-Qurannya berbeda. Mekah sama Mesir, standar Al-Qurannya beda. Masya Allah. Nah, Al-Quran yang ditulis sekarang ini, itu walaupun yang nulis itu 1 orang. Yang nulis itu namanya Syekh Utsman Toha Al-Khattab. Itu Utsman Toha, orangnya masih hidup. Orangnya di Mekah. Seluruh dunia itu yang nulis Qurannya beliau. Nah, kalau di Indonesia yang pentashih diantaranya, saya ngaji qiraat Sabah sama beliau, Syekh Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Masya Seluruh Allah. Al-Quran yang ada di Indonesia, pentashihnya beliau itu. Seluruh Al-Quran. Yang kita jadi penghafal Al-Quran, santri-santri ngafal, itu ada pahalanya beliau itu. Karena beliau yang mentashih. Nah, kita juga punya khotot Indonesia namanya Isab Misbah. Beliau lagi nulis Al-Quran belum selesai. Nah, Di PKR ada juga Ustaz khototnya. Ustaz Syarif Ustaz. Syarif mana? Masya. Di belakang Ustaz. Berdiri Ustaz. Nah, itu Ustaz. Itu Ustaz Syarif Ustaz. Khotot kita. Mana? Nah, Wah. PTI Ustaz S2-nya Ustaz. Oh, betul itu ya. Mohon doanya Ustaz. Saltul Mamatal ya. Jadi begitu. Qiraatnya Fatihahnya yang benar. Nih. Yang pertama apa? Niat. Ini kita praktekin ya. Berdirinya, saya jalan ya. Dari awal sampai akhir, nih santri nih. Dari awal sampai akhir, kakinya jangan rubah. Jangan rubah kalau sholat ya. Qadra rumhin. Qadra rumhin itu sekitar segini nih. Seapa nih? Sejengkal. Bukan sedepak ya. Kita itu natural. Tangannya segala natural. Kakinya natural. Tangan ketika takbir, Allah lurus dengan ini nih. Bukan megang, nggak mesti nempel, lurus aja. Boleh Ustaz agak maju Ustaz biar kelihatan kamera Ustaz. Nah, yang online. Gini kan? Jangan begini. Karena nanti rubah. Kan kita sunnah. Kalau kita di belakang atau di depan kita boleh mundur. Nah, kalau ada kita ditepuk sama makmum yang lain terus kita mundur. Mundurnya nggak boleh begini.
Orang jalan kan begitu. Nggak mungkin jalan itu begini, ya nggak? Kecuali yang lagi begitu. Kurang sehat. Ya begitu. Iya. Ada disiplin kata Ustaz. Iya, kurang sehat udah. Nah, jadi segini, sekitar qadru rumhin. Takbirnya kita itu harus apa? Natural. Jangan begini. Natural aja. Kalau kita begini, naturalnya begini. Segini kan? Natural nih. Berarti takbirnya begini. Allah. Bagi teman-teman yang Bentuk ininya seperti bentuk telinga kalau natural itu. Allah. Nggak boleh begini. Allah. Di sini nih. Allah. Nggak boleh begini. Allah. Oh, apa Ustaz? Boleh dimasukin saku Ustaz? Ah, depan meja Ustaz. Ini buat santri nih ya, buat santri baru nih. Kalau santri lama udah hafal dah. Sholatnya aja, sholat zuhur 2 menit, tung, ting, tung, ting, udah hafal. Nah, berdirinya begini, qadru rumhin segini. Nah, dari awal sampai akhir ketika takbir, Allahu Akbar, tangannya begini nih. Ini sama ini begini. Kayak orang main apa? Olahraga apa? Olahraga apa kayak begini? Ibu-ibu biasanya. Hah? Yoga. Menurut ahli yoga, sholat itu adalah super yoga. Begini. Bukan begini. Antara di atas pusar, di bawah dada. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi begini. Allah, 2 kan? Boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6, boleh 12. Jangan sampai 24. Kalau azan boleh. Azan itu boleh berapa harokat aja boleh. Enggak ada batasnya. Kalau takbir ada batasnya. Batasnya maksimal 12. Minimal 2. Allahu Akbar. Pakai seni juga. Sholat itu harus pakai seni. Jadi jangan sampai si imam kira-kira si makmum tahu kita. Oh, kita ini takbir ini, takbir ini, takbir itu. Baca Fatihahnya tidak boleh cepat, hadar, kecuali kalau kita di pondok baca surat yang panjang. Biasanya malam subuh Jumat baca As-Sajdah sama Al-Insan. Boleh dipotong. Yang 2 harokat jadi 1, yang 6 jadi 3. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Boleh tapi jangan terlalu cepat. Hal ata 'alal insani lakum dinukum walidun. Itu itu nanti ruku sujud nanti kita praktek, santri yang mengraktekin. Ya. Ini mau dilanjutin sampai akhir Ustaz? Sampai subuh ini. Langsung tanya. Baik. Cek. Oke. Baik, Ustadz ini mau dilanjutin sampai akhir atau tanya jawab dulu? Baik, silakan. Oke, ayah bunda dahulu ya, santri dulu, hold dulu. Ada yang mau bertanya? Sebentar dulu. Ada? Oke. Ini Ustadz, sekarang pertanyaan nih, karena kita di sini ada pesantren Khorozikin Ustadz, berusaha dengan rezeki. Ini banyak nih Ustadz, sholatnya udah sahih insya Allah, ahli fikih. Tapi kenapa rezekinya belum lancar Ustadz? Dia ahli sholat. Iya, ahli sholat. Ahli ibadah kira-kira sholatnya udah rukun sahnya semuanya. Tadi tentang tafkhim dalam Allahu Akbar juga udah clear semuanya insya Allah. Tetapi secara rezekinya di dunia ya Ustadz, itu belum tertampakkan Ustadz, belum kelihatan. Iya, apa yang kurang tepat Ustadz? Jadi begini, mungkin banyak nih pertanyaan ayahanda bunda juga begitu. Kenapa ya? Udah sholat, udah tobat,
udah istighfar. Kayaknya rizki tuh makin jauh. Ditobatin bukan ngedeket, makin jauh. Tapi banyak orang-orang yang nggak pernah sholat, rizkinya luar biasa dahsyat, kaya makin kaya. Begitu mungkin Ustaz ya? Iya, banyak pertanyaan seperti itu Ustaz. Ya Bunda ya, begitu ya? Iya. Kenapa orang-orang yang ibadahnya rajin, rizkinya itu kayak menjauh, jodohnya ngejauh? Curhat Ustaz. Hah? Ya nyeritain orang. Oh, gitu. Tapi ada orang yang nggak pernah sholat, kalau diingetin itu sama istrinya, Bang, azan tuh, apa jawabnya? Iya tahu itu azan, bukan qomat. Iya, bukan sholat tapi marah. Yang penting tuh dagang. Bang, udah amin tuh. Iya tahu baru amin pertama. Bang, udah amin kedua. Iya. Bang, udah salam tuh. Iya, ntar sholat subuh mah besok juga masih ada. Yang penting nih bisnis. Bisnisnya makin kenceng. Nggak sholat makin kenceng. Nih, ini mau disingkat apa mau dilebarin dikit ini? Lebarin dikit aja ya. Kalau singkat begini jawabannya istidraj, udah beres. Singkat tuh. Istidraj. Orang ajaib itu ada polanya, Bu. Ajaib itu ada polanya. Ini begini. Keajaiban itu ada 14. Jalan keajaiban itu. Ada 14. 10, 12 bisa dipelajari, 10 haram. 12 bisa dipelajari, 10 diharamkan. 4 itu halal. Yang 4 halal dipelajari. Yang kedua, yang 2 ini hak prerogatif Allah. Yang 2 bisa dipelajari, dihalalkan. Kita mempelajari 2 itu di MR tuh. Di MR itu mempelajari 2 itu. 2 pertama boleh ada tapi nggak bisa dipelajari tapi halal. Apa itu? Namanya irhas dan mu'jizat. Ada nggak bisa dipelajari. Irhas itu kejadian yang luar biasa pada diri Nabi sebelum diangkat jadi Rasul. Kalau mu'jizat, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Rasul atau pada diri Nabi setelah jadi Rasul itu namanya mu'jizat. Nah kalau yang 10 ini diharamkan nih. Yang 10 nih. Kita belajarnya karomah dan ma'unah. Kalau kita dapat keajaiban berarti itu ma'unah. Yang 10 ini nih kita biasanya yang ninggalin sholat adanya di arena 10 ini. Di arena 10 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? May yuridillahu bi khairan yusibhu. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yusibhu, Allah akan memberikan yusibhu, cobaan, musibah, paradox of candy. Apa lagi? Bungkus permen. Tuh. Kita udah baik, udah sholat, udah tahajud, baca Quran, tobat. Tapi masih aja. Apa tujuannya? Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Liyasma'a tadarru'ah. Supaya apa? Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu seneng banget. Kalau kita ngaji nih, kita doa, terus kita minta rizki, Allah dengar, paling dengar. Tapi Allah berseru-seru kepada malaikat rahmat, berseru-seru kepada malaikat ridwan. Apa katanya? Ihbis hajata. Apa kata Allah? Jangan dikasih dulu, biarin aja. Ini uhibbu tadarru'ah. Karena gue demen dengan nangisnya dia. Jangan dikasih dulu. Akhirnya
kaya itu rizki itu makin jauh. Tahajud ditambah makin jauh, tahajud ditambah makin jauh. Tapi orang yang nggak pernah sholat, Allah kasih bisnis, dia buka bisnis ini dahsyat, buka di bisnis itu maju, buka di bisnis, nggak ada bisnis yang ditutup oleh Allah. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukkiru bih, apabila mereka orang-orang fasik melupakan Allah, disuruh sholat ninggalin sholat, disuruh zakat nggak mau zakat. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', akan kami buka seluruh yang dia minta, Allah pasti kabulkan. Dia minta 1 kasih 7, minta 7 kasih 14, nggak pernah nggak dikasih. Hatta idza farihu bima utu, apabila mereka di atas kejayaan, dia udah seneng banget. Akhadnahum baghtatan, Allah akan ambil baghtatan secara mendadak. Fa idzahum mublisun. Mublisun ini nggak usah pakai bahasa. Fa idzahum mublisun, supaya mereka semuanya mampus, kata Allah. Perusahaannya banyak, tapi di hari tuanya fa idzahum mublisun, dia mampus. Saya pernah nangani ini, Ibu Bapak. Ada suatu perusahaan di Jakarta, nggak usah disebut namanya. Itu perusahaan itu ada ribanya, ada ghararnya, ada maisirnya, lengkap tuh perusahaan. Gajinya luar biasa. Orang yang nggak ada yang punya rumah 1. Tapi apa? Di atas umur 60. Saya ngomong ke Bapak ini, ke direkturnya, Pak, ada nggak karyawan di sini yang hidupnya luar biasa, senang di hari tuanya? Senang. Jangankan tinggal di rumah, bisa makan aja, ada nggak yang sampai tua? Dia ngomong begini, iya ya Ustadz, nggak ada. Ada juga 1. Siapa? Pak itu. Orang mana? Pondok Gede. Amalannya apa? Pasti hartanya yang dimakan, bukan harta dari sini. Pasti ada harta lain. Karena ayatnya begitu. Coba dari 300 karyawan itu, luar biasa. Gajinya yang nggak ada yang di bawah 20 juta, 30 juta, 40 juta. Tetapi di hari tuanya, jangankan punya rumah, buat makan aja susah. Faidahum mublisun. Kita tuh. Jadi kalau kita makin kayaknya jodoh jauh, bisnis jauh. Coba. Azam aja itu. Demen sama anak Altofun Nisa itu kan susah. Anak-anak gak paham Ustaz. Nah, bunda-bunda nih paham. Anak itu demen sama Azam, demen sama anak Altofun Nisa. Padahal dua-duanya demen, coba. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Azam demen sama anak demen sama Azam. Azam nyari jodoh itu makin soleh, makin tidak mudah. Ada si Vivi yang begitu cantik. Kenapa menurut kamu sih? Iya, akhirnya Bagi teman-teman yang Azam ini lari ke siapa? Ke Kiai Lutfi. Itu kan namanya butuh sama leverage. Butuh sama leverage. Tapi Azam tetap merasa dirinya itu kita udah minta. Nah, ada sifat merasanya, enggak dikasih sama Allah. Ada sifat merasa, oh saya udah soleh nih kayaknya, kok belum dikasih? Itu penyakitnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, nahnu narzuquk. Tawakal dulu, baru dikasih oleh Allah. Nahnu narzuquk, kata Allah. Kami, aku yang ngurus rezeki kalian. Ente enggak tawakal sih, akhirnya apa? Ke Kiai Lutfi. Yes. Minta tolong Kiai ini. Ustaz hafal banget Ustaz. Gitu ya. Sampai inget detailnya. Sampai mau Kiai Lutfi ya. mau cerita gak mau, belum launching kan udah ada cerita. KCB aja, ini KCB 2 Bu, bukan KCB pertama ya. Oh, sampai hafal KCP 21-nya. Ustaz ternyata sufi Ustaz ya. Suka film ternyata, Masya Allah. Ustaz boleh gak saya nambahkan sedikit tadi. Ketika tadi bisu gitu kan, ketika ada orang kurang baik ditahan. Ketika ada orang baik, malah rezekinya ditahan Ustaz.
Saya penasaran. Pernah ada guru kami menceritakan gitu ya. Ada sebuah gambaran. Kira-kira nih kalau misalkan ayah bunda lagi makan di warung gitu kan, nyati atau apa gitu kan, tak tahu datang pengamen. Ternyata pengamen ini seorang bencong. Cerek gitu kan, kira nyanyi. Kira-kira segera dikasih atau ditahan dulu biar dia nyanyi dulu selesai. Segera kasih kan. Berapa? 1.000 kasih deh gitu. Kenapa? Biar dia cepat pergi. Kenapa? Kita nggak nyaman gitu ya. Aduh, jadi nggak nyaman nih gitu kan. Kalau misalkan yang datang setelah itu dia lewat. Ternyata Mahirjan lagi ngeprank gitu kan, pakai jenggot sebagainya gitu kan, dengan suara bagusnya gitu kan, nyanyi. Santri kotak aja. Santri nggak kenal itu Ustaz, namanya Mahirjan, Sami Yusuf dan sebagainya. Terus suara nyanyi gitu kan, Barakallah, ini lagunya Ustaz Karimullah di sini ya, gitu kan. Terus, kok halus, enak banget dengarnya. Kira-kira bunda dan ayah ini akan langsung ngasih uang atau tahan dulu? Satu lagu atau satu album? Satu album Ustaz, Masya Allah. Kira-kira ngasihnya 1.000 atau 100.000? 100.000, Masya Allah, 1.000 kayak gak enak banget ya. Belum mungkin gambaran, bisa jadi Allah dengan gaya yang sama. Ketika ada orang tadi ya, udah tadaruan, bener-bener minta sama Allah, orang saleh ini. Ternyata Allah katanya, ihbisu, tahan dulu malaikat. Khawatir nih kalau dikasih dia langsung pergi. Kalau dikasih dia gak doa lagi. Sujudnya kurang itu nanti. Bisa jadi nih, ketika ayah bunda saat ini, tadi ada bertanya gitu kan di antara jamaah, ketika sholatnya sudah baik, tilawahnya baik, ikhtiroman kepada guru dan pada orang tua ini udah sangat baik, rukuk sujudin Masya Allah, meleleh air mata ini. Tapi ternyata masih Allah tahan, ternyata Allah masih senang dengerin ini. Tapi kenapa ada si fulan dan fulanah tadi itu kan? Tapi kok cepet banget rezekinya. Dia, ya Allah, naudzubillah banget kita. Ketemu dia kayak orang nyaman gitu kan. Ternyata ada sisi yang lain, Allah juga enak sama dia. Ih, suaranya gak enak banget, kasih. Biar apa? Biar dia cepat pergi. Maka hadirkanlah, bisa jadi nih ketika misalkan rezeki kita masih belum dikasih sama Allah pengen tahan. Kenapa? Allah pengen kasih banyak. Kalau inginnya receh-recehan cepet ya, cek doang dengan suara secempreng-cemprengnya. Semakin cempreng semakin cepat gitu ya. Kenapa? Semakin pengang, treble-nya tinggi banget gitu kan. Maka biar cepat-cepat dapat dan cepat pergi. Semoga kita bagian dari orang yang kedua, mungkin ditahan sebagian harta kita, rizkinya gitu ya kan. Bisa jadi Allah pengen ngasih banyak. Seperti tadi ketika suaranya bagus. Alhamdulillah. Itu saya tambahan dikit. Iya. Betul Ustaz. Ada lagi yang Ibu bertanya di sini? Oke. Ya itu namanya bunda, itu namanya Allah lagi bercanda sama kita. Allah itu maha bercanda. Kita udah baik. Kalau kita sayang sama anak kecil, kita kan sering nyanda-nyanda ting teng. Yes. Allah juga begitu. Teng. Kayak udah deket, mundur lagi, deket, mundur lagi. Neng. Udah deket. Kayak besok mau nikah, jauh lagi, neng, gitu. Tapi coba kalau orang nggak pernah sholat, Waktu saya mesantren, saya lari ke gunung itu, mesantren dulu di Kadukawang waktu ngafal Alfiyah. Ada gunung tuh, orang pada nyembah, saking pengen ajaibnya, tapi ajaib jalannya salah, jalan yang 10 itu. Kalau pengen jodoh dikasih, ada mantra-mantranya. Kata si mbahnya, nih baca 771. Puasa, nggak boleh makan nasi. Kata muridnya, kalau makan uduk boleh. Karena itu bukan nasi. Makan kebuli boleh. Karena jangan makan nasi. Nasi putih Ustaz ya? Iya. Baik, siap Ustaz. Oke Ustaz. Oke, kakak-kakak ada pertanyaan? Sekarang, oke, kakak santri dulu sekarang. Santri, saya takut kalau ditanya santri. Pakai usul fikih nanyanya. Boleh gak? Mic-nya? Mic-nya ada? Baik. Ini pertanyaan nggak dekat Ustaz. Beliau datang dari Jogja Ustaz. Insya Allah. Khusus untuk ikram Ustaz. Dan ngaji. Bukan santri. Santri ini Ustaz. Oh. Kan ikram bagian dari ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamas, asal dari Jogja. Nama? Ustaz, Hamas. Nomor sepatu? Nomor 142. Siap-siap ya. Itu ya. Ada paket. Ustaz, mau nanya, ini kan tadi rukun yang keempat membaca Al-Fatihah ya. Ya. Sedangkan pas kita salat jamaah diharuskan mendengar imam membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, kita membaca Al-Fatihah itu pas kapan, Dat? Setelah kita baca amin, makanya sunnah. Ini udah selesai nih pertanyaannya nih. Udah, Dat. Iya. Intinya ya Pak,
Eh, kapan kita membaca Al-Fatihah pas kan harus dengerin ini ya apa Dengerin si imam. imam ya. Nah, kapan Ustaz membacanya gitu? Iya. Udah Baik. satu aja ya. Ada yang kedua? Nggak ada. Tidak. Baik, silakan. Syukran, Singkat padat jelas, Ustaz. Iya. Jadi kapan si makmum baca Fatihah? Setelah Fatihah imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah si imam jangan langsung baca surat. Diem aja. Nah di situ sunnahnya si imam diemnya berapa? Kira-kira Fatihahnya makmum selesai. Jangan begini. Amin, amin. Si imam langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum. Jangan langsung. Sunnahnya si imam diemnya itu sekira-kira Fatihah makmum selesai. Supaya si makmum sunnah mendengarkan baca surat si imam. Terbulak nggak itu? Supaya si makmum bisa dengar suratnya imam. Kalau langsung si makmum baca Fatihah, si imam baca Fatihah, si makmum baca Fatihah, si imam baca surat. Nah, yang jadi imam ini harus mengetahui si makmum juga. Makanya si Fatihah imam itu harus lebih sahih, lebih fasih dari Fatihahnya makmum. Karena apa? Si makmum kalau kurang fasih ditanggung Fatihahnya sama Fatihah imam. Kayak kita ketinggalan, Allahu Akbar. Si imam langsung takbir, langsung kita ikutin aja, nggak usah baca Fatihah. Jangan sampai ngebut. Waladhdallin. Justru nggak sah. Udah, Allahu Akbar, ikut ke imam. Begitu. Karena Fatihah kita ditanggung sama imam. Baik, siap. Masya Allah. Baik. Ini banyak pertanyaan Ustadz. Ntar dulu, tahan dulu. Ibu ada lagi? Ada pertanyaan? Oh, Masya Allah, siap. Mic-nya, boleh? Boleh. Ini dulu, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali santri dari Ananda Dava kelas 10. Siapa? Mana Davanya? Coba Dava. Ahli taekwondo ya? Masya Allah. Begini Ustadz, tadi menyambung masalah bacaan imam dengan bacaan makmum. Saya pernah dengar bagaimana kasusnya kalau seandainya lebih fasih makmumnya daripada imamnya. Ini sebagai perempuan mungkin Ustadz. Yeah. Kalau perempuan kan tidak mungkin jadi imam. Uh-uh. Nah, sementara mungkin lebih fasih yang makmum perempuan daripada imam. Yeah. Itu bagaimana Ustadz? Yeah. Terus yang kedua, masalah Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah itu kan pernah juga saya dengar itu sebenarnya itu udah tercover sama imam. Tercover sama imam. Jadi kalaupun misalnya kita masbuk ya, itu sudah tidak apa-apa tidak baca Al-Fatihah. Cuma batasnya masih dihitung 1 rakaat itu sejak kapan Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padat dan jelas. Pertanyaan banyak. Ya, pertanyaannya yang pertama itu. Ya, langsung. Ya. Jadi gimana ya Ustaz? Ya, kalau misalkan makmumnya lebih fasih daripada imamnya, Ya. bagaimana? Ini fikih nih Bu ya. Fikih itu harus berjalan dengan tasawuf. MR itu ilmu tasawuf. Dulu cerita sebelum saya ngikut MR, kalau imamnya kurang fasih ini, kayaknya gatel lihat itu. Sombong. Imamnya wala jolin. Emang ada huruf jo. Wala jolin. Tapi kita ngikut. Nah, terus pas baca suratnya tabarok lagi. Bukan tabarokat tabarek. Emang ada tabarek. Itu kejadian.
Saya begitu Bunda. Ternyata setelah ikut MR, saya gabungin antara fikih tasawufnya MR dengan fikih Imam Syafi'i. Oh, jadi begitu ya. Kita itu nggak boleh sombong. Merasa kita paling pintar, paling fasih. Kalau ada imam yang kurang fasih, sementara dia tetap ditokohkan. Biasanya kalau di kampung-kampung nggak mau orang lain jadi imam, pengennya dia aja. Apalagi orang yang baru belajar sholat gitu, kayak dia paling kiainya di kampung itu, pengennya jadi imam. Kalau nggak jadi imam nggak sholat, gitu. Nah kita harus bisa ngimbangin. Ibarat kita joget harus ngerti irama gendang. Kalau gendangnya pelan ya jogetnya pelan. Jangan gendangnya cepet, jogetnya pelan. Kan nggak cocok. Jadi kitanya harus husnudzon. Husnudzon gimana? Ini imam udah tua. Bacaannya kurang bagus. Ini imam masih belajar ini. Masih belajar. Jadi anggap imam itu nanti baca Fatihahnya lebih fasih dari kita. Dia masih belajar. Padahal mah dia kagak pernah belajar. Belum. Ustaz kayak dari hati sekali Iya. itu. Tapi kita harus husnudzon bahwa dia itu lagi belajar dan Fatihah dia nanti lebih fasih dari kita. Itu tasawuf. Tapi secara fikih, kalau kita fikih aja nggak sah sholat kita, Bu. Terus si imam, pertanyaan kedua, itu kalau kita masbuk, kapan dihitung satu rakaatnya? Kalau kita tidak ketinggalan ruku. Pokoknya gitu aja. Sebetulnya ketinggalan 4 rukun yang panjang. Nanti kita ini lagi mikir lagi rukunnya apa aja. Pokoknya kalau kita masih keburu ruku atau dia udah nih rukunya, tapi masih i'tidal, kita kejar rukunya, itu masih hitung satu rakaat. Nah, Fatihah kita nggak baca Fatihah, nah itu yang ditanggung sama imam tuh. Tapi Fatihah yang kedua, yang ketiga, keempat, tetap kita usaha sendiri. Yang pertama udah ditanggung. Itu Bunda. Wallahu alam. Baik, Masya Allah. Syukur, Ustaz. Jadi kalau misalkan nih pertanyaannya sebatas minimal apa? Misalkan gini, dia ya alhamdulillah sebagainya gitu, Ustaz. Masih oke lah gitu ya. Maksudnya masih keluar kayak mirip-mirip deh suaranya gitu ya. Walaupun misalkan tidak fasih. Itu apakah langsung ya tidak sah gitu secara fikihnya, Ustaz? Atau mungkin ada batasan minimal tertentu, Ustaz? Yang bahasa ini nggak sah, ini jadi imam gitu. Jadi pertanyaannya apa? Gimana? Pertanyaan gini, kalau misalkan imamnya nggak fasih, tapi kan kefasihan itu kan ada level-level tertinggi, Ustaz ya. Nah ini level mana yang bahasanya yang gerondol kan. Tapi kalau ini kayak nggak layak banget gitu. Anta gitu kan, semuanya ain semuanya gitu kan. Ini apakah kita langsung intikal keluar atau mesti ngelanjutin bersama makmum bersama imam? Iya. Kalau kira-kira imamnya an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, begitu. Difasih-fasihin tapi nggak ada gurunya. Kan ada begitu. Saking supaya kelihatan ustad gitu. Jadi supaya benar-benar ustadznya benar gitu. Padahal itu namanya itnab. Apa itnab tuh? Bertele-tele berlebihan. Dikira supaya fasih padahal salah. Nah tetap kita harus husnudzon. Nanti selanjutnya kita harus berpikir. Nih orang nggak pantas jadi imam. Tapi gimana caranya kita ngomongnya? Tapi jangan disalahin di depan. Salah. Dia akan ngelawan. Gue punya guru gitu. Jadi ngebenerin orang itu ada akhlaknya. Kata Imam Ghazali, ibda birifki la bil ilmi. Kalau kita mau ngebenerin orang, jangan langsung pakai ilmu, tapi pakai kasih sayang dulu. Pertama, kita mau ngebenerin sarkunah nih. Sarkunah Fatihahnya kurang benar, tapi jadi imam mulu. Kita ngomong, Kunah, ada bakso enak loh. Di mana? Di Pengkolan. Kita makan bakso yuk. Ayo, makan bakso. Udah seminggu. Kunah, bakso mah bosen. Mie ayam sono no, enak banget. Makan mie ayam. Udah sebulan kita ajak makan, kita baru. Kunah, kata Ustadz,
Fatihah ente itu kurang bagus. Bener sih. Emang lu belajar di mana, Wit? Sama Ustadz. Oh begitu ya? Iya. Gua juga belajar. Kan begitu. Tapi kalau disalahin, salah. Mau ngelawan kita. Kalau disalahin di depan. Nah, yang ribut-ribut di YouTube itu kan karena nyalainnya di depan. Kita nggak terima. Ada dalil ini, pakai dalil lagi. Emang kitab cuma satu, gitu. Yes. Jadi ibda birrifqi la bil ilmi. Awali semuanya dengan kasih sayang. Ngomongin ke suami juga begitu, ngomong ke anak juga begitu. Ke suami coba ngomong ke suami, kitanya langsung kasar kan? Sayang, Yes. udah siang, sholat yuk. Jadi imam, aku tunggu ya. Yes. Kitanya duduk aja. Sayang, sholat subuh yuk. Ibu jangan ngelamun. Suami gue pengen kayak begitu. Ini mah cerita dongeng aja. Nah tapi kalau kitanya sebagai istri, sholat subuh, nggak bakalan mau. Ya. Ngajar santri juga begitu. Harus pakai kasih sayang. Nah, santri kalau pengen ilmunya manfaat, satu nih. Nanti banyak kuncinya. Satu aja nih. Setiap pertemuan satu. Min ikromil wa min ta'zimil ilmi ta'zimis syuraka. Kalau kita pengen punya ilmu yang manfaat, ta'zimus syuraka, hormati teman-teman. Jangan di teman, apalagi ustadz, teman, ta'zimus syuraka. Jangan saling menjelek-jelekan. Udah tahu jelek semua, ngejelek-jelekin. Kalau ilmunya pengen manfaat, ta'zimus syuraka. Allahu Akbar. Untuk bunda, kalau pengen anaknya manfaat ilmunya, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustaz, hormati gurunya. Sekarang merasa kita bayaran sekolahnya mahal, 15 juta, 20 juta, 50 juta. Gedungnya nggak selesai, kita sama-sama demo ke sekolah. Orang yang kayak begitu nggak mungkin anaknya ilmunya manfaat. Begitu Ustaz. Dalam banget. Bapak Ibu ini enggak pesanan khusus ya, ini dari Bela Asli ya. Bukan suara saya. Baik, gitu ya? Ustaz ini ada pertanyaan yang cabri connecting dari Ukais Syarwantik gitu kan. Ustaz nanya dong, kalau misal kita tahu orang terdekat kita gerakan sholatnya kurang tepat, tapi kita mau bilangin takut nyinggung, apa berdosa kalau kita diam dan hanya berdoa kepada Allah supaya dikasih tahu, dikasih tahu sama orang lain maksudnya Ustaz. Sudah masuk dengan jawaban tadi ya? Iya. Maka ngajak makan bakso. Iya. Ya, Bu. Jadi jawabannya nanti kita, orang ini siapa kira-kira? Ini si Ustadz A. Kalau kita yang ngomong gak bakalan masuk. Kita cari Ustadz yang kenal sama kita. Oh Ustadz B. Ustadz itu tuh kayaknya Fatihahnya menurut aneh nih Ustadz. Menurut antum gimana? Tolong dong diomongin. Lewat tangan. Lewat kedua. orang lain. Gitu. Supaya jangan menyinggung perasaan. Baik. Ada sedikit tambahan Ustaz. Mungkin ada di masa Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, ketika ada seorang kakek sepuh banget itu, sedang wudu. Wudunya berantakan Ustaz. Aduh kok gitu ya? Caranya datang gitu kan. Hasan, ente diajarin sama Rasul gimana sih wudunya? Gitu kan. Oh aku diajarin gini. Gitu. Tapi ngobrol, suaranya kenceng. Kedengaran masih kakek. Liatin, praktek. Obrolan berdua, settingan sebenarnya. Untuk ngasih tahu kakek. Oh baru tahu, oh gitu cara wudu. Gitu. Kakeknya diajarin tanpa diguruin. Karena beliau tahu posisi ini masih kecil gitu kan, dan yang diajari yang lebih sepuh. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu prakteknya Ustaz ya. Itu. Kalau ibu biasanya ngajarin bapak-bapaknya ada sebuah dari psikolog gitu caranya. Ibu masukin di dalam MP3 ataupun biasa di mobil itu kan ketika jalan bareng. Nah itu ceramah-ceramah para ustadz. Kalaupun misalkan khilaf mencet itu, nah hidayah dapat ya dari sana insya Allah ya. Kalau yang ngomong ibu belum tentu didengerin, gitu ya. Ya, baik, ini sudah jam 8 Ustaz. Santri, penutupannya? Gak apa-apa kalau di santri sampai jam 10 biasanya Ustaz. Udah lewat ini Ustaz. Ada pertanyaan penutupan santri? Oke, Fauzan. Nah ini mengerikan pertanyaan dari Fauzan Ustaz. Usul fikih biasanya dibahas. Kakak tolong. Ini ahli usul fikih kita Ustaz. Punten ibu ya, penutupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa namanya, kan kalau kita mau sholat nih terus takbir itu kan niat ya Tat ya. Kadang-kadang kan kepikiran gitu kemana-mana, nggak niat, kadang gimana ya, udah di kayak dari awal sholat tuh udah dipikirin pokoknya ini mau sholat, jangan kemana-mana dulu gitu, tapi pas udah takbir itu Pak kepikiran gitu kayak mau makan lah gitu. Nah apakah itu memengaruhi niatnya Tat untuk sah sholat apa gimana gitu? Baik. Udah satu aja ya. Udah. Ya, siap. Kayak lagi sholat saat kebuli dapat apa yang ayam atau daging ya gitu kira-kira Ustaz. Jadi sholat itu memang sholat itu kalau kita belum beres, umpama lapar, makanan udah tersedia, jangan ngomong begini, sholat dulu apa makan dulu. Nanti pas lagi baca Fatihah ada kucing. Suara apa tuh? Suara apa? Hah? Suara siapa itu? Suara kucing, suara saya itu. Oh gitu maksudnya. Jadi kalau kita lagi mau sholat, harus selesai dulu keperluan kita. Kalau kita pengen buang hajat, buang dulu. Kalau kita lagi pengen makan, makanan udah tersedia, makan dulu. Jangan sampai kita nahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jangan sampai begitu. Khusyuknya hilang. Nah, gimana kalau kakak tadi nanya, gimana sholat? Kita udah siap-siap nih, khusyuk. Pas udah takbir kemana-mana. Polpen kemana ya? Tadi ini ya. Nah itu emang kita begitu. Kata Imam Nawawi, kita orang awam. Imam Nawawi itu ulama tahun 676. Imam Rafi'i ulama tahun 636. Ini menurut Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Hijriah ya. Ya. Menurut Imam Nawawi, kita orang awam, khusyuknya itu yang penting ada 4 nih. Allah, ketika Allahu Akbar itu takbir, ingat Allah. Yang kedua ketika ihdinas siratal mustaqim, ingat Allah. Yang keempat ketika asyhadu an la ilaha illallah, ingat Allah. Yang keempat ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, itu udah khusyuk menurut kita. Khusyuk kita. Khusyuk. Bukan khusyuk kiai, khusyuk kita dah. Khusyuk dah. Karena khusyuk tukang cendol sama khusyuk tukang emas itu beda. Tukang cendol nanya gini, Mang, untung nggak hari ini? Ustadz, luar biasa. Berapa untungnya? 100.000. Ustadz, 100.000. Alhamdulillah. Tukang cendol. Tukang emas kita nanya, Bang, gimana emas pasaran hari ini? Aduh, habis pandemi ini Ustadz, nggak mudah jualan emas. Untung hari ini? Enggak Ustadz, cuma 2 juta. Yes. 2 juta enggak untung. Tukang cendol 100.000 untung. Nah, level kiai cuma begitu, belum khusyuk. Level kita mah itu udah khusyuk. Masya Allah. Khusus Ustaz. Oh gitu. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazum khairan. Dalam sekali ya. Saya di level mana ini? Kayak tukang cendol deh. Allahu Akbar. Jazum khairan Ustaz. Sebenarnya pertanyaan banyak sekali Ustaz. Ini ada pertanyaan tentang misalkan makmum itu baca Fatihah atau tidak, syah atau tidak misalkan gitu kan. Ini kan bagian dari khilafiyah Ustaz ya. Khilaful ulama, kalau Imam Syafi'i mengatakan itu tidak sah, imam yang lain masih mensyahkan. Sepanjang masih ada imamnya. Baik, karena jam 8:05 ini kayak ikram kita yang terpanjang. Kalau di pesantren sah insya Allah Ustaz. Saya jam 10 juga agak ada persoalan Ustaz. Karena batas tidur santri ada jam 10 gitu ya. Baik, kita tutup dulu dengan sholawat. Dulu, lakot. Mic-nya ada? Sudah? Baik, ayo santri. Ya Rabbana a'tarafna. Ayah Bunda yang sudah hafal silakan atau dibuka di grup Ikram. Situ ada teksnya. Kita bareng-bareng ya. Fadl. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala al-ashraf
أسرفنا فتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر العورات وآمن الروعات فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وكأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Untuk tambahan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Bunda semua, terima kasih atas kehadirannya. Sebagai penutup kita doa bersama, semoga Allah berkahi majelis kita dan diistimewakan. Dan ternyata Masya Allah, waktu 2 jam kurang banyak, nanti semoga ada sesi tersendiri untuk para santri gitu ya. Dari pembahasannya dari fikih, dari tasawuf, bahkan kiroat, dihafalkan nama-nama koriknya gitu ya. Contoh-contoh kiroatnya Masya Allah, lengkap semua. Ini Maktabah Syamilah Insya Allah masih hidup. Yang semoga nanti mungkin kita bisa mengundang beliau spesial untuk para santri yang pertanyaan bisa senjelimet apapun Insya Allah biar terdapat jawaban dari langsung Ustaz Salim Nur gitu ya. Kita doakan beliau semoga sehat selalu Ustaz gitu kan, dimudahkan rezekinya, didekatkan jodohnya juga. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga terima kasih banyak salah satunya kepada Bunda Anita dari Bunda King Abdul Aziz yang hari ini tasyakuran atas tercapainya hafalan 30 juz dari Ananda King Abdul Aziz. Nasi kebuli ya Masya Allah berjamaah nanti kita akan makannya dan semoga diistiqomahkan dari dalam hafalannya, dimungkinkan dan seluruh santri yang sedang menghafalkan juga dimudahkan, dibukakan perisai penutupnya. Al-Nabi Soleh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nggak tahu. Dan yang kedua memang spesial belum minta tadi Al-Fatihah untuk Ustaz Abus yang saat ini sedang ulang tahun, dan untuk Ustaz Nasrullah yang saat ini sedang kurang sehat. Semoga Allah panjangkan umur beliau, dan bunda dari Ustaz Salim Nur dan seluruh ayah bunda yang mungkin hari ini sedang kurang sehat, baik yang di online ataupun yang di offline hadir di sini, ataupun ayah dan bunda dari para santri dan seluruh para donatur. Di sana ada ribuan para donatur, namanya di papan biru. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih sangat bersyukur, sujud syukur menikmati ada jalan yang bisa masuk ke jalan yang periode ujiannya cukup panjang, dan alhamdulillah hari ini dibukakan. Ini impian kami dari dulu, ada pengajian di pesantren yang bisa ngundang. Cuman kalau lewatnya lewat lewat jalan pematang sawah juga kasihan kalau kecemplung ke got gitu ya. Makanya belum kami adakan pengajian, dan alhamdulillah hari ini bisa pengajian di sini gitu ya. Dan kita doakan semua para donatur dimudahkan segala urusannya, dan yang kurang bersehat diberikan kesehatan yang paripurna. Dan untuk para guru-guru kami yang ada di belakang semuanya yang membimbing para santri, semoga dimudahkan segala urusannya, diberkahi umurnya, dan yang istrinya sedang hamil semoga dilancarkan kelahirannya, yang masih belum insya Allah semoga dimudahkan mendekat untuk kelahiran, ketemu jodoh dan mendapatkan momongan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tutup dengan hamdalillahirabbil alamin, dan sedekah dahulu. Boleh lihat kanan kiri sambil senyum. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.